salah satu bukti yang menyatakan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah, bukan buatannya Rasulullah, bahwa dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menegur dan mengingatkan Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin seseorang membuat buku yang akhirnya menegur atau mengingatkan dirinya sendiri. Nah, di antaranya adalah ayat ke-23 dalam surat Al-Kahfi. Allah menyatakan, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Janganlah engkau mengatakan saat akan melakukan sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali ayyasha Allah, dengan izin Allah, atau mengatakan insya Allah. Ayat ini terkait dengan beberapa ahli kitab yang ditemui oleh orang-orang Quraisy. Kemudian mereka menyarankan untuk menanyakan kepada Rasulullah untuk menguji bahwa apakah beliau itu benar-benar seorang Rasul dengan menanyakan 3 hal, yaitu tentang Ashabul Kahfi, tentang Ruh, dan Dzulqarnain. Kemudian ketika orang-orang Quraisy tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, tunggulah jawabannya besok. Saat mereka bertemu lagi dengan Rasulullah juga kemudian mengatakan, tunggu lagi besok. Karena Allah tidak menurunkan ayat dalam beberapa hari, membuat Rasulullah SAW agak was-was, hingga kemudian Allah menurunkan jawabannya bagaimana Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, dan tentang Ruh itu dalam surat Al-Isra dan Al-Kahfi, sambil juga menegur atau mengingatkan Rasulullah SAW dengan surat Al-Kahfi ayat yang ke-23 ini. Allahu a'lam. Kita sambung lagi ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuqa." Bersabarlah dirimu beserta orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya, yang beribadah kepada Rabb-Nya pada waktu pagi dan juga petang. Mereka mengharapkan ridho Allah, dan jangan engkau palingkan mukamu dari mereka, jangan engkau palingkan matamu dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan jangan engkau patuh kepada orang yang lalai hatinya dari mengingat kami, dan mereka mengikuti hawa nafsunya dan adalah urusannya pasti binasa. Ayat ini turun terkait ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa orang sahabat, termasuk salah satunya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berenam, kemudian datang orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang ingin berbicara dengan Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mau bersama dengan orang-orang apa atau dianggapnya lemah ini. Hingga kemudian ketika Rasulullah SAW hampir mengikuti apa yang mereka mau inginkan, turunlah ayat ini yang menegur Rasulullah SAW untuk terus bersama sahabat dan jangan mengikuti mereka yang lalai hatinya. Allahu a'lam. Saat perang Uhud, wajah Rasulullah SAW berdarah dan bahkan gigi beliau patah, hingga kemudian beliau mengatakan bagaimana suatu kaum bisa beruntung yang telah melukai wajah nabinya dan bahkan mematahkan gigi nabinya itu. Hingga kemudian Allah menegur beliau sebagai bentuk sayangnya Allah kepada beliau dan sebagai bentuk kesempurnaan akhlak beliau. Allah menurunkan surat Ali Imran ayat yang ke-128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu wahai Muhammad dalam semua urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Hingga terserah Allah kemudian apakah Allah memberi mereka hidayah hingga mereka bertaubat atau Allah mengadab mereka. Itu bukanlah urusannya Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Yang keempat, sobat, banyaknya cerita dalam Al-Quran ini juga untuk memperlihatkan kepada kita secara nyata apa yang Allah janjikan itu pasti semuanya terjadi. Mereka yang durhaka akan mendapatkan azab dan siksaan yang pedih dari dunia sampai di akhiratnya, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Hud, kaumnya Fir'aun misalnya. Jadi terlihat nyata, terlihat jelas semua yang melanggar apa yang Allah larang pasti akan mendapatkan siksaan dan mara bahaya bencana darinya. Sementara mereka yang taat, mereka yang baik, mereka yang beramal soleh, terlihat jelas juga, nyata juga terlihat balasan kebaikan buat mereka. Seperti Nabi Sulaiman, Dzulqarnain misalnya, Ashabul Kahfi. Jadi untuk membuat kita merasa bahwa janji Allah itu bukanlah hal yang fantasi, tapi memang terlihat nyata dari dunia ini sekalipun. Begitu ya sobat, nanti kita lanjut lagi.